Iya, info Jatibulak, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Cikarang Pusat. Kabupaten ini berada tepat di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di barat. Iya, Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Karawang di timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Suku aslinya yaitu suku Sunda. Baiklah, Kabupaten Bekasi memiliki aksara Sunda, dan kantornya adalah kantor Bupati Kabupaten Bekasi. Julukannya adalah daerah industri, dengan moto Swatantra Wibawa Mukti. Baiklah, kita coba putarkan untuk himne Kabupaten Bekasi ya. Dengan semangat juang 45, Bekasi berdiri perkasa, mengukir karya sepanjang sejarah, meniti tangga kejayaan bangsa. Bekasi, bumi patriot sejati, mengabdi, membela, membangun negeri, mandiri, swatantra, wibawa mukti, di bawah panji bangsa sila sakti, berseri mewangi, pancarkan harmoni, wajah duniawi, hati surgawi. Semoga Kabupaten Bekasi lestari demi ridho ilahi. Ya, demikian tadi himne dari Kabupaten Bekasi ya teman-teman ya, luar biasa ya. Dan kemudian kita lihat ya tampilan peta Jawa Barat ya teman-teman. Di sini ternyata Kabupaten Bekasi itu tanggal berdirinya adalah 15 Agustus 1950 dan saat ini umurnya adalah 72 tahun. Ya, tanggal resmi dari Kabupaten Bekasi ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950. Ibu kotanya Cikarang Pusat, jumlah satuan pemerintahan ya. Kecamatan 23, kelurahan 7 dan desanya adalah 180. Kemudian nama bupatinya saat ini adalah Dani Ramdan ya. Dan ini adalah PJ teman-teman ya. Baik, total luas wilayahnya sekian ya teman-teman ya. Kemudian peringkatnya 18 nih. Peringkat apa nih teman-teman ya? Kemudian lagi ya teman-teman, terkait agama ya, banyak Islamnya 95,14%, disusul yang lainnya. Kemudian untuk bahasanya ada 3, ada bahasa Indonesia, Sunda dan juga Betawi. Baik teman-teman ya, kita lihat berikutnya. Nanti Anda bisa baca sendiri di sini ya, yaitu di Wikipedia terkait dengan Kabupaten Bekasi. Ya, di sana teman-teman ada rumah tuan tanah yang dibangun tahun 1760 teman-teman ya. Diambil 1920 sampai 1935 teman-teman. Rumah tuan tanah teman-teman ya. Kemudian ada kantor Pemkab Bekasi dan sumber gas Jati Rangon teman-teman ya. Keren juga teman-teman ya, terkait dengan Bekasi ini teman-teman, Kabupaten Bekasi. Kemudian kita lihat di sejarahnya teman-teman ya. Penelusuran Purbacaraka atau seorang ahli bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno, kata Bekasi secara filologis ya
berasal dari kata Candrabaga. Candra berarti bulan atau sasi dalam bahasa Jawa kuno, dan baga berarti bagian. Jadi Candrabaga berarti bagian dari bulan, teman-teman ya. Pelafalan kata Candrabaga kadang berubah menjadi Sasi Baga atau Baga Sasi. Dalam pengucapannya sering disingkat Bagasi ya. Dan karena pengaruh bahasa Belanda sering ditulis Bekasi ya, Bacasi. Di stasiun Lemah Abang pernah ditemukan pelang nama Bacasi. Kata Bacasi kemudian berubah menjadi Bekasi, teman-teman ya, sampai dengan sekarang. Dan Candrabaga merupakan bagian dari kerajaan Tarumanagara yang berdiri sejak abad ke-5 Masehi, dan ada 7 prasasti yang menyebutkan adanya kerajaan Tarumanagara yang dipimpin oleh Maharaja Purnawarman, yaitu Prasasti Tugu, yaitu yang ada di Cilincing, Jakarta ya. Prasasti Ciarutan, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, dan keenam prasasti ini ada di Bogor ya. Dan satu prasasti di daerah Bandung Selatan, yaitu Prasasti Cidangyang ya. Diduga bahwa Bekasi merupakan salah satu pusat kerajaan Tarumanagara ya, teman-teman ya. Tarumanagara apa Tarumajaya? Tarumanagara ya. Tarumanagara ya. Prasasti Tugu berbunyi, dahulu kali yang bernama Kali Candrabaga digali oleh Maharaja yang mulia Purnawarman yang mengalir hingga ke laut. Bahkan kali ini mengalir di sekeliling istana kerajaan. Kemudian semasa 22 tahun dari tahta raja yang mulia dan bijaksana, beserta seluruh panji-panjinya menggali kali yang indah dan berair jernih, atau Gomati namanya. Setelah sungai itu mengalir di sekitar tanah kediaman yang mulia Sang Purnawarman, pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, yaitu tanggal 8 Paro, petang bulan Palguna, dan diakhiri pada tanggal 13 Paro, terang bulan Chaitra. Jadi selesainya hanya 21 hari saja. Panjang hasil galian kali itu mencapai 6.122 tumbak. Untuk itu diadakan selamatan yang dipimpin oleh para Brahmana, dan Raja mendarmakan 1.000 ekor sapi. Tulisan dalam prasasti ini menggambarkan perintah Raja Purnawarman untuk menggali kali Candrabaga yang bertujuan untuk mengairi sawah dan menghindar dari bencana banjir yang kerap melanda wilayah kerajaan Tarumanagara. Setelah kerajaan Tarumanagara runtuh abad 7, kerajaan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap Bekasi adalah kerajaan Pajajaran. Terlihat dari situs sejarah batu tulis di daerah Bogor, Sutarga lebih jauh menjelaskan bahwa Bekasi merupakan bagian dari wilayah kerajaan Pajajaran dan merupakan salah satu pelabuhan sungai yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Bekasi menjadi kota yang sangat penting bagi Pajajaran. Selanjutnya menjelaskan bahwa Pakuan adalah ibu kota kerajaan Pajajaran yang baru. Proses perpindahan ini didasarkan atas pertimbangan geopolitik dan strategi militer. Sebab jalur sepanjang Pakuan banyak dilalui aliran sungai besar, yaitu Sungai Ciliwung, Cisadane, dan oleh sebab itu kota-kota pelabuhan yang ramai ketika itu akan mudah terkontrol dengan baik seperti Bekasi, Karawang, Kelapa, Tangerang, dan juga Mahaten atau Banten, Sorasoan. Demikianlah waktu berlalu, kerajaan-kerajaan tumbuh berkembang mengalami masa kejayaan, runtuh, timbul kerajaan baru. Kedudukan Bekasi tetap menempati posisi strategis dan tercatat dalam sejarah masing-masing kerajaan. Terakhir tercatat dalam sejarah kerajaan yang menguasai Bekasi adalah Kerajaan Sumedang Larang yang menjadi bagian dari Kerajaan Mataram. Bahkan bukti-bukti mengenai keberadaan kerajaan ini sampai sekarang masih ada. Misalkan ditemukan makam Wangsa Wijaya dan Ratu Mayangsari atau Batu Nisan, makam Wijaya Kusuma, serta sumur mandinya yang terdapat di Kampung Ciketing, Desa Mustika Jaya, Bantar Gebang, di mana baik batu nisan maupun kondisi sumur serta bebatuan sekitarnya menunjukkan bahwa usianya paralel dengan masa kerajaan Sumedang Larang. Demikian pula penemuan rantai di Kobak Rante, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukakarya. Konon katanya daerah Kobak Rante adalah daerah pinggir sungai yang cukup besar hingga mampu dilayari kapal.
Jalur ini sering digunakan patroli kapal dari Sumedang Larang. Oke teman-teman, kita menuju ke masa Hindia Belanda ya. Pada masa ini masuk dalam Regentschap Master Cornelis yang terbagi atas 4 distrik ya, yaitu Master Cornelis Kebayoran, Bekasi, dan juga Cikarang. Distrik Bekasi pada masa penjajahan Belanda dikenal sebagai wilayah pertanian yang subur, yang terdiri atas tanah-tanah partikelir. Sistem kepemilikan tanahnya dikuasai oleh tuan-tuan tanah atau kaum partikelir yang terdiri dari pengusaha Eropa dan para saudagar Cina. Di atas tanah partikelir ini ditempatkan kepala desa dan demang yang diangkat oleh residen dan digaji oleh tuan tanah. Memang ini dibantu oleh seorang juru tulis ya, pada para kepala kampung, seorang amil, seorang pencalang atau pegawai politik desa, seorang kebayan, pesuruh desa, dan seorang ulu-ulu atau pengatur pengairan. Untuk mengawasi tanah, para tuan tanah mengangkat pegawai atau pembantu dekatnya, disebut potia atau Landsobziner. Potia biasanya keturunan Cina yang diangkat oleh tuan tanah. Tugas potia adalah mengawasi para pekerja serta mewakili tuan tanah apabila tidak ada di tempat. Di samping itu, ada juga mandor yang menguasai suatu wilayah disebut wilayah kemandoran. Dalam praktek sehari-hari, mandor sangatlah berkuasa. Seringkali tindakannya terhadap para penggarap melampaui batas-batas kemanusiaan. Para penggarap adalah pemilik tanah sebelumnya yang tanahnya dijual kepada tuan tanah. Orang yang diangkat mandor biasanya dari para jagoan atau jawara yang ditakuti oleh para penduduk. Distrik Bekasi terkenal subur yang produktif ya. Hasilnya lebih baik jika dibandingkan dengan distrik-distrik lain di Batavia. Distrik Bekasi rata-rata mencapai 30-40 pikul padi setiap bau, sedangkan distrik lain hanya mampu menghasilkan 15-30 pikul setiap baunya. Namun yang menikmati hasil kesuburan tanah Bekasi adalah sang tuan tanah, bukanlah rakyat Bekasi. Rakyat Bekasi tetap kekurangan. Dalam kondisi yang serba sulit, seringkali muncul tokoh pembela rakyat kecil, semisal Entong Tolo, seorang kepala perampok yang selalu menggasak harta orang-orang kaya, kemudian hasilnya dibagikan kepada rakyat kecil. Karenanya, rakyat sangat menghormati dan melindungi keluarga Entong Tolo, sang maling budiman, Robin Hood-nya rakyat Bekasi. Di samping semua wilayah Bekasi memiliki cerita sejenis dengan versi dan nama tokoh yang berbeda, hal ini juga mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat Bekasi terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kejawaraan. Setelah Entong Tolo ditangkap dan dibuang ke Manado tahun 1913, di Bekasi muncul organisasi Sarekat Islam atau SI yang banyak diminati masyarakat yang sebagian besar petani. Berbeda dengan di daerah lain ya, kepengurusan SI Bekasi didominasi oleh kalangan pedagang, petani, guru ngaji, bekas tuan tanah, dan pejabat yang dipecat oleh pemerintah Hindia Belanda, serta para jagoan yang dikenal sebagai rampok budiman. Karena jumlah yang cukup banyak, SI Bekasi kemudian menjadi kekuatan yang dominan ketika berhadapan dengan para tuan tanah. Antara 1913 sampai 1922, SI Bekasi menjadi penggerak berbagai protes sebagai upaya penentangan terhadap berbagai penindasan terhadap petani, misalnya pemogokan kerja paksa atau rodi, protes petani di Setu 1913 sampai pemogokan pembayaran cukai 1918. Pada masa pendudukan Jepang ya teman-teman ya. Kedatangan Jepang di Indonesia bagi sebagian besar kalangan rakyat memperkuat anggap eksatologis ramalan Jayabaya. Buku Jangka Joyoboyo mengungkapkan, suatu ketika akan datang bangsa kulit kuning dari utara yang akan mengusir bangsa kulit putih. Namun ia hanya akan memerintah sebentar, yaitu selama seumur jagung, sebagai ratu adil yang kelak akan melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Pada awalnya, penaklukan Jepang terhadap Belanda disambut dengan sukacita yang dianggap sebagai pembebas dari penderitaan. Rakyat Bekasi menyambut dengan kegembiraan dan semakin meluap ketika Jepang mengizinkan pengibaran sang merah putih dan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya. Namun kegembiraan rakyat Bekasi hanya sekejap. Setelah seminggu, pemerintah Jepang mengeluarkan larangan pengibaran sang merah putih dan lagu Indonesia Raya. Sebagai gantinya,
Jepang memerintahkan seluruh rakyat Bekasi mengibarkan bendera matahari terbit dan lagu Kimigayo. Melalui pemaksaan ini, Jepang memulai babak baru penindasan yang semula dibanggakan sebagai saudara tua. Kekejaman tentara Jepang semakin kentara ketika menginstruksikan agar seluruh rakyat Bekasi berkumpul di depan kantor tangsi polisi untuk menyaksikan hukuman panjang terhadap penduduk Teluk Buyung bernama Mahbub yang ditangkap karena diduga sebagai mata-mata Belanda dan menjual surat tugas perawatan kuda-kuda militer Jepang. Hukum panjang ini sebagai shock terapi agar menimbulkan efek jera dan ketakutan bagi rakyat Bekasi. Bala tentara Jepang pun juga memperlakukan ekonomi perang, padi, dan ternak yang ada di Bekasi gun dicatat, dihimpun dan wajib diserahkan kepada penguasa militer Jepang. Bukan saja untuk keperluan sehari-hari tetapi juga untuk keperluan jangka panjang dalam rangka menunjang perang Asia Timur Raya. Akibatnya rakyat Bekasi mengalami kekurangan pangan. Keadaan ini makin diperparah dengan adanya Romusa atau kerja Rodia. Pemerintah militer Jepang juga melakukan penetrasi kebudayaan dengan memaksa para pemuda Bekasi untuk belajar semangat Bushido atau Spirit of Samurai. Pendewaan Tenno Haiko atau Kaisar Jepang, para pemuda dididik melalui kursus atau dengan metode pembentukan Seinendan, Keibodan, Heiho, dan tentara pembela tanah air yang kemudian langsung ditempatkan ke dalam organisasi militer Jepang. Selain organisasi bentukan Jepang, pemuda Bekasi mengorganisasikan diri dalam organisasi non-formal yaitu Gerakan Pemuda Islam Bekasi atau GPIB yang didirikan pada tahun 1943 atas inisiatif para pemuda Islam Bekasi yang setiap malam Jumat mengadakan pengajian di Masjid Al-Muwahhidin Bekasi. Para anggotanya terdiri atas pemuda santri, pemuda pendidikan umum, dan pemuda pasar yang buta huruf. Awalnya GPIB dipimpin oleh Nurdin. Sejak ia meninggal di 1944, digantikan oleh Marzuki Romaini hingga awal kemerdekaan BPIB memiliki anggota yang banyak. Markasnya di rumah Hasan Syahroni di daerah Pasar Bekasi. Banyak anggotanya kemudian bergabung ke BKR dan Badan Perjuangan yang dipimpin oleh Kiai Haji Nur Ali. GPIB banyak memiliki cabang antara lain GPIB Pusat Daerah Bekasi, yaitu Marzuki Umaini dan Muhayyar, GPIB Daerah Ujung Malang, Kiai Haji Nur Ali, GPIB Daerah Tambun, Angkut Abu Ghazali, GPIB Keranji, M. Hussein Kamali, dan GPIB Cakung Gusir berdirinya Kabupaten Bekasi. Berdasarkan aturan hukum pada saat itu dan melihat kegigihan rakyat memperjuangkan aspirasinya untuk membentuk suatu pemerintah tersendiri setingkat kabupaten, mulailah para tokoh dan rakyat Bekasi berjuang agar pembentukan tersebut dapat terrealisasikan. Awal tahun 1950, para pemimpin rakyat diantaranya R. Supardi, Ki Haji Nur Ali, Namin, Aminuddin, dan Marzuki Urmaini membentuk Panitia Amanat Rakyat Bekasi dan mengadakan rapat raksasa di alun-alun Bekasi 17 Januari 1950 yang dihadiri oleh ribuan rakyat yang datang dari berbagai pelosok Bekasi. Dihasilkan beberapa tuntutan yang terhimpun dalam resolusi 17 Januari yang antara lain menuntut agar nama Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Tuntutan itu ditandatangani oleh Wadana Bekasi A. Sirat dan Asisten Wadana Bekasi Haj R. Harun ya. Itu teman-teman. Gimana kalau kita lanjutkan kapan-kapan ya? Jangan sampai kelewatan. Masih di cerita seputar Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan sekitarnya teman-teman. Saya Chandra, Info Jati Bulak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.